revisi undang-undang itu memang didesain oleh elit-elit politik negeri ini. Oh, kalau saya bilang sih iya dong. Pak Jokowi akan dihormati banyak orang kalau dia berani mengambil langkah evaluasi peradilan, reformasi, perintahkan kepada Menko Polhukam. Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Ini 2 pekan ya, 2 pekan menjelang 14 Februari 2024. Banyak orang yang menyebut ini adalah Valentine Day gitu. Banyak orang yang menyebut ini adalah pesta bagi rakyat Indonesia untuk memilih siapa pemimpin. Tapi menjelang 2 pekan ini menjadi banyak sekali hiruk-pikuk politik. Yang pertama dan yang mungkin akan muncul lagi banyak kejutan adalah pernyataan dari Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdana Kusuma yang menyebutkan bahwa Presiden, Menteri itu boleh kampanye, boleh berpihak, dan pernyataan itu menimbulkan banyak pertanyaan juga. Pertanyaan antara lain bagaimana kemudian ketika Presiden kemudian akan berkampanye dan berpihak, lalu bagaimana dengan jalannya pemilu yang didesain konstitusi itu sebagai pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itulah tema yang sekarang menjadi menarik. Nah, saya telah kedatangan tamu adalah Ferry Amsari, dosen hukum tata negara di Universitas Andalas, yang juga aktivis pemilu atau orang yang kerjaannya sebenarnya meneliti kecurangan-kecurangan pemilu ya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya menarik. Nah, saya akan bicara ngobrol dengan Uda Ferry Amsari. Ferry, gimana kabar? Baik, alhamdulillah Mas Budi. Sehat ya? Terima kasih sudah diundang. Sehat. Waras tapi kan? Waras. Semua harus tetap waras dan tetap waras ya? Harus. Fer, aku sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan detail ya, sebagai orang yang mengikuti dunia kepemiluan gitu. Kalau boleh dirumuskan dalam 1 atau 2 kata, perasaan Anda 14 hari menjelang pemilu seperti apa? Tegang. Ya. Kenapa? Saya khawatir dengan proses penyelenggaraan karena beberapa bukti yang kita temukan keterlibatan penyelenggara dalam berbagai hal yang kita duga kecurangan pemilu. Saya khawatir dan tegang kesiapan publik luas untuk betul-betul mengenal para kandidatnya, karena Mas Budi tahu hari kampanye dikurangi, waktu menjadi lebih sempit untuk mengenal siapa kandidat, baik dalam cara penyampaian, pola pikir dan lain-lain. Saya tegang karena beberapa isu keterlibatan aparat, oknum tertentu yang bagi pemilu kita tidak sehat. Saya khawatir masa depan kita soal pasca 2024, terutama soal demokrasi. Kenapa harus khawatir dengan masa depan demokrasi? Kalau proses cacat, tentu hasil juga akan bermasalah. Saya percaya proses demokrasi kepemiluan kita menentukan jalannya lembaga negara. Jalannya lembaga negara menentukan nasib negara dan warga negara. Kalau ini tidak baik, ya potensi yang kita harapkan ya seperti teori sederhana garbage in, garbage out ya. Apa yang kita pilih kalau dia sampah ya hasilnya sampah. Sebaliknya kalau itu adalah hal yang baik, tentu hasilnya juga baik. Tapi bukankah ini bukan pemilu yang pertama kan, sejak Orde Baru berakhir kemudian juga sudah banyak pemilu. Nah, kalau dibandingkan kenapa Anda merasa tegang pada pemilu yang 2024? Ya, tentu di beberapa pemilu sebelumnya, terutama saya di concern penelitian saya di 2014 dan 2019 kan Mas. Memang ada berbagai kecurangan, tetapi masifnya tidak separah ini. Pola kecurangannya vulgar hanya terjadi di menuju 2024. Yang kita temukan 2019 lebih banyak itu sebaran berbasis kecurangan per daerah. Kalau sekarang, kalau dalam konteks penyelenggara, perintahnya dari pusat untuk dilaksanakan di seluruh daerah. Perintah apa? Perintah melakukan kecurangan. Dari mana? Kalau Mas Budi amati ketika kami melaporkan kecurangan berbasis verifikasi partai politik, baik administrasi maupun faktual, kami menemukan rekaman, video, pidato,
anggota KPU yang memerintahkan untuk dilakukan kecurangan, dan itu tersebar di seluruh Indonesia. Kami bahkan melakukan bantuan hukum, advokasi yang jujur saja itu salah satu yang membuat kekecewaan dan tegang. Kami tidak maksimal melindungi teman-teman yang menjadi saksi dalam perkara itu. Baik, kalau kita coba beralih pada peristiwa politik terakhir ya, ketika Presiden Jokowi kemudian di depan di Bandara Halim Perdana Kusuma didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan bahwa Presiden, Menteri boleh saja berkampanye, boleh saja berpihak gitu. Nah, kalau pertanyaan saya adalah, ketika Presiden Jokowi berbicara, beliau itu berbicara dalam status sebagai apa? Sebagai kepala negara? Sebagai kepala pemerintahan atau sebagai apa sebetulnya? Saya ada satu peristiwa yang lupa-lupa ingat, dan itu selalu jadi bahan pembelajaran kami di hukum tata negara. Ketika Pak Hamzah Has menjadi wakil presiden dulu, beliau mengunjungi salah satu temannya di penjara, dan orang ribut. Lalu dia berkata kepada publik, saya datang sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang wakil presiden. Dalam studi kami, khusus untuk kekuasaan presiden dan wakil presiden, sebenarnya sulit bagi presiden dan wakil presiden memisahkan dirinya. Sebab jabatan mereka itu 24 jam. Mereka tidak akan terpisah dari jabatan. Pengawalan mereka 24 jam. Presiden ketika menyampaikan bentuk cawe-cawe baru kan, ini sebenarnya sudah pernah disampaikan untuk terlibat kampanye dan lain-lain, ya beliau sebagai seorang presiden. Itu sebabnya di konteks keilmuan politik dan hukum tata negara, tidak mungkin presiden tidak boleh kampanye. Boleh kampanye. Dan statusnya adalah sebagai seorang presiden. Cuman memang bangunan politik dan ketatanegaraan itu harus berimbang, sejalan. Saya cerita sama Mas Budi semalam bahwa kalau memang boleh presiden, tetapi lumrahnya presiden itu berkampanye sebagai seorang presiden untuk partai politik yang mendukungnya. Dalam konteks keindonesiaan kita, karena koalisinya karut-marut ya, ini yang membuat bingung. Presiden akan berkampanye untuk calon presiden partai lain, dan berkaitan dengan standar etik yang luar biasa, anaknya sendiri. Nah, di sini timbul pertanyaan besar, jangan-jangan ini malah merusak bangunan basicnya politik, cara berpolitik, bangunan partai politik dan lain-lain. Jadi bagi saya presiden boleh sepanjang moralitas bangunan politiknya sesuai dengan yang dirancang bernegara. Mungkin terlalu abstrak ya, moralitas bangunan politik itu seperti apa yang Anda maksud? Ya, ada politiknya di partai, ya dukung partai, dukung pilihan partai, presiden sebagai orang partai support itu. Saya selalu mencontohkan karena ini ibunya sistem presidensial ya. Walaupun tentu ada perbedaan sana sini dengan sistem presidensial Amerika. Di mana-mana presiden Amerika kalau dia periode kedua ataupun incumbent pasti akan berkampanye terkait dengan pilihan partainya, calon presidennya. Jadi kita tahu Obama kampanye Hillary gitu ya. Dan ini memperlihatkan memang presiden mensupport partainya, dan fair saja bahwa dia orang partai ya support partai. Nah, kita ini kan sangat berbeda, bagaimana mungkin seorang partai yang diperjuangkan oleh partainya tiba-tiba setelah habis masa jabatan masih anggota partai politik, kemudian malah mensupport partai lain. Jadi bagi saya tidak benar secara konsep kepartaian. Kami juga melakukan penelitian soal demokrasi internal partai politik. Problematika di partai kita banyak. Salah satunya adalah kandidasi. Nah, proses kandidasi kita itu kalau kemudian diperparah dengan sikap anggota partai politik yang kebetulan adalah presiden, bagi saya juga merusak internal partai. Kalau kita baca pernyataan atau kita lihat pernyataan dari Presiden Jokowi, dia kan mengatakan boleh berkampanye. Sepanjang memenuhi ya boleh berpihak sepanjang mengikuti aturan undang-undang. Ini pernyataan kan Anda baca ini pernyataan bahwa dia pada satu saat akan berkampanye.
Atau boleh. Atau memang ya pernyataan publik saja untuk menangkis berbagai kritik dari berbagai kalangan bahwa presiden sebenarnya netral sikapnya. Saya kalau baca begitu secara normatif sih presiden tidak ada yang salah. 281 pasal 281 Undang-Undang Pemilu kan eksplisit bahwa presiden boleh kampanye kalau dia cuti, tidak mengganggu proses bernegara dan lain-lain begitu ya. Nah, ya boleh secara norma tidak ada masalah karena memang peristiwa ini tidak ditemukan oleh pembentuk undang-undang ya. Ada presiden yang partainya X kemudian mendukung calon presiden dari partai Y. Nah, pernyataan presiden itu menurut saya lebih juga dilihat dari kondisi situasi politik, Mas. Presiden perlu memperlihatkan support dukungan seriusnya kepada calon tertentu yang diharapkan bisa satu putaran, yaitu Pak Prabowo. Jadi dia perlu mengekspos dirinya. Ini orang saya dukung dalam berbagai cara, bahkan untuk kampanye. Kan kita juga sudah melihat support dan dukungan Pak Presiden untuk Pak Prabowo makan malam bersama dan berbagai peristiwa ya yang kemudian bisa dikatakan bahwa Presiden memang betul-betul menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden penggantinya di kemudian hari. Dan tentu harus ada kaitannya, ada keluarganya di dalam dukungan itu. Kalau Anda baca secara politik, apa yang ingin disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada publik gitu ketika dia kemudian bersama Pak Prabowo mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, Menteri boleh berkampanye, kemudian Presiden boleh berpihak. Sebetulnya apa yang dibaca secara politik? Ini mau menunjukkan sikap yang clear bahwa Presiden Jokowi mengendorse Pak Prabowo Subianto? Ya, satu sisi dalam politik tentu banyak opsi dalam sikap. Ya. Orang melihatnya seperti apa. Satu sisi bisa memperlihatkan kepada lawan tandingnya bahwa saya yang akan turun langsung. Saya adalah orang nomor satu, gitu katakanlah begitu ya. Kedua, bagi penggemar Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi, preferensi politiknya sangat Pak Jokowi, tentu akan melihat Pak Jokowi sudah jelas-jelas dan terima kasih kami juga akan jelas-jelas untuk Pak Prabowo gitu ya. Di sisi yang lain ya tentu ini sikap atau pernyataan yang mau mengatakan saya akan mulai berkampanye mulai hari ini untuk Pak Prabowo. Semua orang jangan heran, saya akan fokus ke sana. Nah, sikap ini ya punya muatan banyak, punya mungkin kepentingan dan keinginan yang banyak pula, Mas. Oke, tapi kan kalau kemudian di pasal 281 disebutkan juga bahwa tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara. Lalu kemudian menjalani cuti di luar tanggungan negara. Artinya ketika presiden kemudian akan berkampanye, kan ini kan belum berkampanye sebetulnya, baru pengumuman atau penjelasan normatif bahwa presiden boleh berkampanye. Nah, lanjutannya adalah cuti. Nah, berapa lama presiden ini harus cuti kalau memang dia akan melakukan pada saat kampanye cuti, besok nggak cuti lagi gitu atau gimana? Bisa, ini berdasarkan permintaan presiden. Tapi kalau kita lihat akan ada kekosongan birokrasi ya. Presiden harus memikirkan betul berapa hari dia mau kampanye. Biasanya izin cuti itu akan berkaitan dengan hari kerja. Walaupun kita ketahui presiden ya 24 jam, 7 hari seminggu. Biasanya Senin sampai Jumat dia akan ambil. Nah, tidak mungkin juga bagi saya, dalam perspektif saya, presiden akan nekat 2 minggu tersisa untuk kemudian melakukan kampanye. Karena dia akan menyerahkan mandatnya kepada wakil presiden. Dan bahkan otomatis saja begitu presiden cuti, ya wakil presiden akan otomatis mengambil posisi itu. Tetapi harus diakui, Mas, jabatan presiden itu kan bukan jabatan lurah, jabatan dosen begitu ya. Karena akan ada orang yang menutup. Pada dasarnya jabatan itu tidak pernah hilang. Dalam konstitusi juga begitu. Bahkan ketika presiden dan wakil presiden mangkat, otomatis akan ada penjabatnya 3 orang triumvirat itu. Nah, problematikanya adalah ini orang nomor 1. Dan kekuasaan ada di tangannya, perintahnya ada di tangan presiden, tongkat komandonya di presiden. Ada 5 ya,
eksekutif jabatan birokrasi, dalam pembentukan undang-undang presiden juga punya kuasa, dalam relasi hubungan luar negeri punya kuasa, relasi yudikatif punya kuasa, pertahanan dan keamanan. Ini yang akan ditinggalkan semua oleh presiden kalau cuti. Kalau Pak Wakil Presiden tidak baik-baik saja, ini selama cuti dia adalah presiden ad interim. Dia punya kuasa memerintahkan 5 hal itu juga. Kecuali orang-orang yang berada di bawahnya berdasarkan konstitusi, memegang teguh konstitusi. Kalau tidak, maka penyimpangan potensial terjadi kalau presiden ternyata meninggalkan jabatan. Jadi kalau solusi yang Anda tawarkan apa? Kalau kita memaknai bahwa jumpa pers dari Presiden Jokowi itu ya mengumumkan atau memberikan edukasi publik bahwa presiden boleh kampanye loh. Nggak ada pasal yang melarang presiden tidak boleh kampanye. Ya, bagi saya presiden memilih kampanye mungkin Sabtu Minggu, itu lebih solutif. Kedua, memenuhi seluruh standar, tidak menggunakan fasilitas negara, cuti di luar tanggungan negara. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan tidak boleh juga ada keamanan, itu tidak fair. Di mana-mana di dunia presiden harus dilindungi dengan pertahanan terbaik. Kalau di Pas Pampres kan ini yang nomor satunya semua untuk presiden. Jadi sesuai standar yang sudah ditentukan, yang paling mengkhawatirkan publik kan penyimpangan wewenang. Karena bagaimanapun presiden semua katakanlah dalam tanda kutip ya bahasa kami di kelas, dayang-dayangnya akan ikut. Baik yang dari level 1 sampai yang paling bawah. Nah, ini bagaimana presiden mengantisipasi ini? Tidak bawa pesawat kenegaraan dan lain-lain. Nah, saya khawatirnya ini, kalaupun presiden menginginkan tidak, tapi bawahannya ingin ikut, itu bagaimana ceritanya? Satu negara akan punya kehilangan figur-figur yang ada di jabatan-jabatan tertentu. Kalau kembali kepada pasal 22E konstitusi ya, bahwa pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, ketika presiden kemudian berpihak kepada salah satu calon, apakah kemudian asas dari pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini bisa terpenuhi? Iya. Atau itu melekatnya pada KPU sebetulnya? Iya, kan luber jurdil itu akan tetap terpenuhi untuk semua orang, Mas. Soal azas itu untuk semua orang. Siapa saja yang terlibat dalam politik kepemiluan ini, demokrasi kepemiluan ini harus memegang teguh azas ini. Dan tidak hanya azas ini, Mas. Pasal 3 Undang-Undang Pemilu kan bicara prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah, apa-apa yang tidak disebut di sana lebih didetailkan di prinsip penyelenggaraan. Semua juga harus taat itu. Termasuk presiden. Saya punya titik tekan sepanjang presiden tidak menyalahgunakan wewenang, apapun kepentingan politik presiden dijalankan tanpa menyalahgunakan wewenang itu, maka itu boleh saja. Boleh, dia menentukan si X boleh, tetapi sejauh apa yang kami temukan, banyak sekali keterlibatan presiden tidak sekedar hanya untuk preferensi politiknya, tetapi juga keinginan politik, hasrat politik berupa penyalahgunaan wewenang. Contoh, sampai hari ini Wamendes yang mengatur penggunaan program-program pemerintah untuk mendukung calon tertentu belum ditegur presiden. Karena sulit rasanya menegur dalam situasi politik seperti ini, terutama hal-hal menyalahgunakan wewenang. Mohon maaf, Pak Presiden sendiri di titik tertentu terlibat dalam penyalahgunaan wewenang itu. Misalnya memanggil kepala desa. Apa kepentingannya di tahun politik ini? Apa program soal kepala desa yang di tahun politik ini begitu urgent? Tidak ada. Dan ini menunjukkan ada ruang atau nuansa presiden memang menyalahgunakan wewenangnya secara terbuka terjadi di depan publik. Oke. Tapi kalau di pasal 282 ya, di situ kan disebutkan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Ya, umum khusus ya. Kalau menurut saya itu umum, pejabat negara, penyelenggara negara tidak boleh. Tetapi ada khususnya, ada pengecualiannya, presiden di 281-nya. 281. Ya, 282, 283 melarang, 281 memperbolehkan khusus pengecualian untuk presiden.
Nah, makanya saya bilang memang boleh, tetapi ada nilai etika moral yang harus dijaga presiden. Terutama paling penting isu keterlibatan anaknya. Di titik itu saja konflik kepentingannya sangat tinggi, Mas Budi. Apalagi kita menemukan fakta yang kementerian tertentu terlibat dan ada bantuan-bantuan sosial tertentu yang ada gambar 02-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang sulit bagi presiden menghindar tudingan bahwa ini sudah konflik kepentingan. Oke. Kalau tadi pertanyaan di awal ya, sebetulnya saya akan masuk kepada apa yang sering disampaikan oleh Pak Joherman Syah Johan. Salah satunya adalah soal RUU Lembaga Kepresidenan. Ya, itu kan sudah era reformasi sering disuarakan gitu, tapi kemudian tenggelam. Isu itu tidak pernah dibicarakan. Kalau menurut Ferry, apakah Undang-Undang Kepresidenan yang sekarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk diperjuangkan atau seperti apa? Atau cukup diatur dalam konstitusi? Saya yakin Mas Budi punya banyak rekam kasus ya, rekam peristiwa yang menunjukkan tabiat berhukum kita itu apabila ada masalah baru teringat solusinya. Begitu ini sudah lewat kampanye, kita tidak lagi membicarakan pentingnya Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Karena kita cenderung begitu ada masalah kita ingat Undang-Undang MK, ingat Undang-Undang KY, Undang-Undang Pemilu. Begitu juga di kasus undang-undang ini. Saya ingat saya 10 tahun yang lalu hidup lagi pasca 99, 10 tahun yang lalu hidup lagi, dibahas lagi. Saya dan teman-teman HTN sudah ngobrol sana sini, tapi tiba-tiba hilang lagi. Jadi ada kelemahan kita di dalam menyikapi kebutuhan ketatanegaraan. Begitu sudah selesai problemnya, lupa. Begitu timbul lagi, ingat, cuman dibahas saja. Dan sulit bagi seorang presiden ya mewujudkan gagasan undang-undang lembaga negara karena potensi akan ada pembatasan-pembatasan kekuasaannya. Sementara kekuasaan membentuk undang-undang walaupun di konstitusi milik DPR, tapi dalam realita dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan presiden juga. Tanpa persetujuan presiden tidak akan ada undang-undang yang bisa jalan. Nah, termasuk undang-undang lembaga kepresidenan. Itu dalam kerangka mungkin politik praktis ya. Artinya akan sangat susah seorang presiden yang memang ciri dari kekuasaan adalah menambah kekuasaan, kemudian ada semacam undang-undang kepresidenan yang cenderung membatasi kekuasaan. Kalau dari kajian Anda sebagai akademisi, apakah undang-undang kepresidenan ini perlu dibuat minimal untuk membedakan posisi presiden sebagai kepala negara, posisi presiden sebagai kepala pemerintahan, posisi presiden sebagai penguasa tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, dan posisi presiden dalam fungsi-fungsi yang lain sebetulnya? Saya yakin sangat diperlukan karena konstruksi yang ada di Undang-Undang Dasar kan masih umum sekali. Sementara kekuasaan presiden termasuk yang paling banyak dibicarakan di Undang-Undang Dasar dari pasal 4 dan seterusnya itu. Nah, kalau kemudian tidak ada mekanisme teknis, birokratisnya, sulit suatu waktu ketika ada masalah kita berpegang kepada ketentuan yang mana. Dan ini juga sesuatu yang fair bagi presiden ya, kalau dia tidak bisa bergerak ke segala arah. Ada pembatasan-pembatasan di undang-undang agar apa yang diatur di Undang-Undang Dasar itu bisa berjalan lebih lurus. Ada pagar-pagar pembatasnya. Teknisnya harus diatur dalam undang-undang, sangat diperlukan. Karena kan banyak konstruksi fungsi, misalnya posisi presiden, posisi wakil presiden yang dalam konstitusi hanya disebutkan sebagai pembantu presiden. Kadang-kadang juga muncul presiden sebagai petugas partai, lalu posisi presiden sebagai ketua umum partai politik gitu. Nah itu kan fungsi-fungsi yang sangat mungkin dalam posisi apa presiden menjalankan peran apa. Itu yang apakah termasuk juga posisi mantan presiden. Ya, kita tahu bahwa semua hubungan antar mantan presiden ini tidak cukup baik gitu. Apakah kondisi-kondisi itu tidak perlu diwadahi dalam sebuah undang-undang yang namanya lembaga kepresidenan? Iya, misalnya contoh Mas, soal posisi wakil presiden yang Mas Budi contohkan, kita mau berkiblat kemana? Konstitusi kita tidak menjelaskan lebih detail. Kiblat kita itu seperti di Amerika, wakil presiden adalah ban serap,
tanpa menjadi pimpinan atau ketua senat dalam sidang, tak ada satupun wewenang lain kecuali diperintahkan oleh presiden. Atau kiblat kita kepada masa lalu kita. Wakil presiden kita punya bargaining position tersendiri. Karena ditradisikan oleh Bung Hatta kan. Tiba-tiba ada maklumat X, lalu ada tradisi di era Pak JK, di era Pak SBY dan Pak JK di era Presiden Jokowi. Ada ruang yang berbeda. Makanya tiba-tiba ketika Presiden SBY membagi tugas presiden dan wakil presiden, saya termasuk yang tidak setuju. Basisnya apa gitu ya. Nah, oleh karena itu kebutuhan kita di Undang-Undang Lembaga Presiden yang jelas mau kemana ini dibawa. Jangan nanti setelah timbul kasus baru diributkan. Wakil presiden bagaimana? Apakah wakil presiden boleh A, B, C dan lain-lain? Kalau dilihat bangunan politik kita dan hukum tata negara, kita harus cari solusi soal wakil presiden ini. Sebab kecenderungan dalam pemilu kita, presiden dan wakil presiden partainya beda. Kepentingannya beda. Nah, ini bagaimana ceritanya dua kursi penting ini? Kalau tidak diejawantahkan dalam undang-undang pemilu, kita hanya bermain tafsir kan, Mas? MK dengan tafsirnya, kita dengan tafsirnya, tapi apa yang kemudian harus dijalankan, harusnya aturan mainnya itu sudah dibentuk sebelum peristiwa terjadi. Kalau tidak, nanti peristiwa itu akan diterjemahkan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, ini hanya satu problematika wakil presiden belum terselesaikan sampai saat ini. Perdebatannya berulang-ulang. Ya, kalau membaca teks konstitusi, posisi wakil presiden kan pembantu presiden. Sama dengan posisi menteri sebagai pembantu presiden. Berbeda, dia disiapkan sebagai cadangan utama. Oh iya, kalau terjadi secara ilmu hukum tata negara. Tetapi tidak ada pembagian kejelasan di konstitusi, sudah pasti begitu ya. Karena sifatnya pembantu presiden ya harus taat dengan presiden. Beda dengan menterinya ya, karena menteri menjalankan tugas eksekutif birokrasi yang kemudian diinginkan presiden. Political appointee. Iya, mereka juga sebenarnya adalah bagian yang dipersiapkan kalau ada kondisi kemendesakan, darurat gitu ya. Kalau presiden dan wakil presiden mangkat, maka triumvirat naik. Nah, ini lucunya ketatanegaraan kita, Mas. Dalam Undang-Undang Kementerian Negara, para menteri berkoordinir dengan menteri koordinator. Ya. Kalau? Iya, dalam hal apapun. Dalam apapun. Kan menteri koordinator itu kan disiapkan sesuai dengan kepentingan presiden mengkoordinir kementerian-kementerian tertentu. Artinya kurang lebih ada bawahan menteri koordinator. Di Undang-Undang Dasar kita, kalau kemudian mangkat 1-2 presiden dan wakil presiden, maka akan ada triumvirat menteri pertahanan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri. Di undang-undang kementerian mereka anak buah dari menteri koordinator, Mas. Iya. Sebenarnya secara konstitusional tidak ada menteri koordinator ini, Mas. Ya, anak buahnya presiden yang menteri-menteri. Pasal 17 Undang-Undang Dasar, presiden dibantu oleh menteri-menteri. Nah, ini nggak sinkron nih, bangunan konstitusi dan undang-undang. Nah, suatu waktu akan ada potensi tidak sinkron itu di dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan. Yang terbaik adalah Undang-Undang Lembaga Kepresidenan mengejawantahkan seluruh aturan konstitusi secara baik dengan ruang-ruang yang pas. Jadi tidak sesat juga nanti setelah Undang-Undang Kepresidenan. Oke, kalau memang Undang-Undang Kepresidenan menjadi perlu, siapa yang sebaiknya mengambil inisiatif berdasarkan pertimbangan politik dan kekuatan politik yang ada sekarang? Ya sudah pasti presiden, Mas. Kementerian Sekretariat Negara yang punya tugas baru dalam bidang perundang-undangan harus lead untuk kemudian membentuk ini. Agar dalam berbagai isu termasuk pemilu, kita tidak lagi menafsirkan boleh atau tidak presiden, fair atau tidak presiden dalam berkampanye. Jadi kita tuntaskan undang-undang itu untuk kepentingan politik yang Tapi jauh. kan pasti seperti tadi di awal, menjadi ciri dari kekuasaan kan semangatnya adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan, bagaimana memperluas kekuasaan, sementara semangat dari RUU Kepresidenan adalah bagaimana dia meregulasi atau membatasi kekuasaan. Dua hal yang sangat Berbenturan.
kalau lembaga eksekutif dan legislatif kita berjalan dengan baik, mestinya ketika diusulkan akan ada perbaikan-perbaikan. Yang paling mengkhawatirkan adalah kalau usulannya itu dari legislatif, nanti yang menginput masukan tambahan presiden, perdebatannya tidak selesai. Sekarang silahkan presiden yang mengusulkan, nanti yang mengoreksinya pilihan-pilihan tepat secara konstitusi adalah legislatif. Kalau dua ini sudah sepakat, yang Mas Budi sebut potensi penyimpangan kekuasaan, cenderung dalil Acton ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Mereka akan sama-sama mengkorap kekuasaan, kan ada Mahkamah Konstitusi. Nah, yang berat pertanyaan Mas Budi adalah kalau MK-nya juga adalah suruhan, nah ini sudah setali tiga uang. Jawabannya silakan baca buku Mas Budi. Oke, Ferry. Ini kembali saya pindah kepada posisi yang juga lagi ramai ya, posisi Pak Mahfud sebagai sebagai calon wakil presiden dan menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam, tapi tunggu momentum. Apa yang Anda baca dari pernyataan Mahfud yang mengatakan akan segera mundur tapi masih nunggu momentum gitu? Momentumnya kemarin menurut saya udah dari kemarin-kemarin dan hari ini ya. Kalau dia tunggu terlalu lama ya agak berat juga ceritanya. Apalagi presiden sudah mengatakan ya silahkan gitu ya. Jadi ada harapan kalau bisa memang Pak Mahfud dalam konteks tertentu menjadi contoh ya. Dia yang harus memulai. Kemarin saya dengar sebelum debat kan malah Pak Prabowo juga tidak mundur. Dan kementerian beliau itu cukup besar untuk mempengaruhi aparat tertentu di lapangan dalam pemilu. Oleh karena itu dia bertahan untuk mengawasi itu juga. Jadi ada kepentingan politik untuk bertahan. Tetapi bagi saya yang paling lebih penting ingin disaksikan oleh pemilih adalah figur-figur politik kita memberikan contoh bagaimana laku politik terbaik. Dan itu adalah bagian ketatanegaraan yang harus dia rasakan. Kalau dia kehilangan power untuk mendapatkan kekuasaan lain, ya bagi saya biasa aja. Untuk menunjukkan sikap kita berbeda jalan dengan Pak Jokowi, oleh karena itu saya memilih kapal yang berbeda. Yang lucunya perpolitikan kita, jelas-jelas arah nahkoda dan anak buah kapal berbeda, tapi masih berlayar di dalam biduk yang sama. Ini yang menurut saya aneh sekali. Artinya memang sebaiknya menteri-menteri yang akan berkontestasi menjadi calon presiden memang sebenarnya berada di luar kabinet. Idealnya. Secara fair, menteri-menteri yang sesuai dengan presiden, ya silahkan di kapal yang sama. Yang tidak berbeda secara politik, ya pisah. Supaya publik tahu, ini cerita politiknya seperti apa. Kan agak aneh ya bertabrakan dalam relasi politik, visi misi si X dibantah oleh si Y, tetapi mereka kemudian seolah-olah berada di kapal dengan tujuan yang sama, Mas. Mestinya tunjukkan perbedaan itu. Walaupun mungkin akan ada cerita Pak Mahfud akan kehilangan kekuasaan sementara Pak Prabowo atau Pak Caimin masih di kekuasaan sehingga potensial disimpangkan. Menurut saya tidak begitu menunjukkan sikap politik kepada publik. Saya sudah berbeda visi, saya ingin di kapal yang berbeda, kita selesai. Tapi kalau dimensinya adalah potensi penyalahgunaan kekuasaan, apakah tidak sebaiknya semua mundur saja? Baik itu Pak Mahfud, baik itu Pak Prabowo, baik itu Gibran. Sebenarnya baik itu Muhaimin. Ya, penyalahgunaan wewenang itu kan ada lembaga yang punya otoritatif untuk kemudian menyelesaikannya. Kalau penyimpangan presiden ikut kampanye, ada KPU, Bawaslu yang menegur hanya karena beliau powerful. Saya ingin menjelaskan bahwa ada politiknya. Kalau Anda dalam perahu yang sama, ya udah jalan. Dalam partai yang sama jalan. Presiden tidak boleh juga. Dia jelas visi misinya sudah berbeda dengan partai. Partai juga tidak boleh berbeda visi misi dengan presiden. Masih memperlihatkan upaya seolah-olah langgeng. Publik jadi melihat kok sandiwaranya sebegitu betul. Nah, sandiwara politik ini yang tidak boleh dalam ketatanegaraan kita. A ya A, B ya B. Nah, soal penyimpangan kekuasaan ditegur, dihukum kalau kemudian ada penyimpangan kekuasaan. Nah, ruang politiknya yang berat, Mas Budi. Kalau kemudian penyimpangan kekuasaan itu didukung, disupport oleh pimpinan tertinggi, tentu akan terlihat bagi publik tidak adil.
Mereka menyimpangkan kekuasaan sementara politik sedang berjalan di tahun penting. Saya tidak bisa membayangkan suasana di kabinet seperti apa ketika Pak Mahfud juga kerap mengkritik secara keras kebijakan-kebijakan pemerintah lah, apakah itu soal tambang, apakah itu soal pertahanan dan lain sebagainya. Tapi Pak Prabowo dan berada di bawah koordinasinya Pak Mahfud sebetulnya. Itulah itu lucunya ketatanegaraan kita, Mas. Basisnya itu dari koalisi politik awal. Mas Budi mungkin mencak-mencak melihat pemilu kita itu, mereka ribut begitu ya di tahun politik. Begitu selesai tahun politik, mereka berkoalisi. Ini kan ada politik kita dari dulu berulang-ulang. Kita merancang, kalau begitu ada politiknya. Pemilu ke depan harus diatur serentak supaya tidak ada bangunan koalisi yang berbeda di pileg dan di pilpres. Faktanya kita lakukan hal yang berbeda. Di pileg dan pilpresnya kita gabungkan, mereka berkoalisi. Begitu selesai, mereka buat koalisi baru. Ini yang ada politik tidak sehat. Oleh karena itu, apa yang terjadi dengan Prof. Mahfud, Caimin, Pak Prabowo, Pak Presiden Jokowi, anaknya, ini adalah bangunan yang harus menghormati ada politik. Politik itu bagian yang tidak terpisah dengan hukum tata negara, Mas. Bensin hukum tata negara itu ya ruang politik itu. Tapi Pak Jokowi kan juga sudah melakukan sebuah terobosan politik ya ketika dia bertanding dengan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo kemudian ditarik menjadi menterinya Pak Jokowi. Itu sebuah terobosan yang baik menurut Anda? Bagi saya politik yang tidak sehat. Bagaimanapun politik butuh oposisi tangguh. Tapi kan Pak Jokowi juga punya rasionalitas ini demi persatuan dan kesatuan bangsa. Itu rasionalitas yang membenarkan sesuatu agar terlihat diperbolehkan. Ada politiknya tidak boleh begitu. Kalau presiden sudah berkoalisi, bangunlah. Kalau memang ada masalah, buktikan kepada publik bahwa walaupun eksekutif dan legislatif di bawah pimpinan Pak Prabowo misalnya tidak berkoalisi, ya adalah sebuah mekanisme yang harus memperlihatkan kalau publik tidak nyaman, dia tahu mengadu. Kalau tidak nyaman dengan putusan eksekutif, dia tahu mau kemana di legislatif. Kalau legislatif tidak benar, dia tahu kemana ke eksekutif. Kini sekarang pilihan publik apa? Kalau dia tidak nyaman dengan kebijakan eksekutif. Semua sudah berlabuh di eksekutif. Sementara legislatif betul-betul minoritas. Kan dulu ada istilah Pak Jokowi menarik Pak Prabowo supaya eksekutif tidak menjadi pemerintahan bebek kaki pincang. Kuat di eksekutif, lemah di legislatif. Mereka butuh support. Tapi support itu kan tidak sebanyak itu, Mas. Orang politik kita harus terbiasa dengan adab membiarkan keberimbangan itu terjadi. Agar politik bisa berjalan yang jauh lebih baik. Kalau tidak, begitu menumpuk kekuasaan, kembali ke azas Acton yang kita bincangkan tadi, iya potensi menyimpangnya besar. Semakin absolut, pasti menyimpang kata Acton. Dan itulah yang terjadi. Ini rumusan baku terjadi di mana-mana dan terbukti di mana-mana. Rumusan Acton. Begitu dia menumpuk kekuasaan, penyimpangan terbukti. Undang-undang kita menjadi banyak dipertanyakan oleh publik. Timbul undang-undang yang tidak melibatkan publik, undang-undang yang bertentangan dengan publik, dan publik tidak tahu kemana mengadu. Gitu. Kembali ke Pak Mahfud, kapan momentum yang paling tepat? Atau momentum apa yang sedang dicari oleh Pak Mahfud untuk mundur sebagai Menko Polhukam menurut Anda? Begitu Presiden menyatakan saya akan berkampanye untuk Pak Prabowo, kurang lebih kan Pak Prabowo maksudnya, di saat itulah yang paling tepat untuk Pak Mahfud mengatakan, karena Presiden sudah menentukan pilihannya di antara para menteri, ya saya akan menunjukkan sikap politik untuk berhenti menjadi Menko Pak Presiden Jokowi. Itu pidato kemarin disusul dengan pemerintahan Pak Mahfud, bagus sekali. Bagus sekali. Tapi sampai sekarang juga belum ada, minimal sampai pada hari Kamis belum ada pernyataan resmi dari Pak Mahfud mundur mencari momentumnya kapan? Pak Mahfud sebagai murid, guru saya sebagai orang HTN, mundurlah Pak. Tapi Anda tidak menyarankan Pak Prabowo untuk mundur dan Gibran untuk mundur? Kalau ternyata Pak Prabowo tidak punya kemampuan maksimal menjalankan roda pimpinan di Kementerian Pertahanan, mundur. Tapi kalau beliau merasa bahwa dia akan mampu nyambi gitu ya silahkan. Bagaimana dengan Gibran?
Gibran di partai politik. Bukan, di di wali wali kota kota. Solo. Wah, dari kemarin harusnya Gibran memikirkan untuk mundur secara politik karena pendukung partainya berbeda. Tapi kalau sebagai wali kota, saya sih merasa di mana-mana wali kota, gubernur dalam adab sistem presidensial tetap maju. Tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur. Itu bukan pandangan Tetapi tidak- adab politiknya, Mas, ruang politiknya berbeda. Kemarin pakai partai X, sekarang partai yang berbeda, mestinya dia mundur untuk menghormati program partainya untuk wilayah Solo Raya itu. Pandangan Anda tidak itu? Apakah bukan tidak konsisten? Pada satu sisi menyarankan Mahfud mundur, tapi membolehkan Gibran untuk bertahan sebagai wali kota? Karena memang secara keilmuan kan menteri potensial maju, orang-orang politik potensial maju, ya memang tidak ada perintah mundur berbasis ide mereka karena jabatan. Yang basisnya adalah adab dan moral politik. Kalau dari sisi kalau kepentingan publik, kepentingan rakyat yang menjadi acuan. Ya kan balasannya kepentingan yang mana, atau meninggalkan jabatan itu akan meninggalkan kepentingan rakyat juga. Kan bisa digantikan oleh wakilnya. Ya bisa saja, cuman tidak ke sana arah rumusan ketatanegaranya. Karena kalau partai politik kita benar dan segala macam, memang mereka juga tidak perlu mundur. Yang bermasalah itu ya penyalahgunaan wewenang, relasi politik yang sudah tidak benar, itu yang harus menjadi standar kita. Bukankah dalam undang-undang pemilu sebelumnya ya, kan sudah diatur oleh pemerintah Ya. dan DPR bahwa kemudian menteri, kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi presiden mundur dari jabatannya. Ya, Kemudian lalu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak perlu mundur sebagai cuti. Artinya kesemrawutan yang ada sekarang juga karena problem putusan Mahkamah Konstitusi yang mencoba mengakomodir, ya gak usah mundur lah kira-kira gitu. Kalau saya melihat gini, idenya sama dengan saya, ada politik dan apanya harus ada di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja Mahkamah Konstitusi selalu tidak detail. Dan MK kan selalu jawab kalau detail-detail urusan pembuat undang-undang lah. Tapi karena rumitnya ruang politik kita menafsirkan berbagai hal, mestinya putusan kemarin detail. Kapan seorang menteri harus mundur dalam ruang-ruang kepemiluan. Karena kan gini Mas, presiden, menteri rata-rata orang partai politik. Kalau karena mereka maju, mereka harus mundur, kita akan sulit melogikakan. Presiden incumbent maju putaran kedua, bagaimana ceritanya? Kalau logikanya kekuasaan itu cenderung disimpangkan, public interest akan menjadi korban. Oleh karena itu, memang batu yang menjadi dasar pijakannya harus rumusan politik yang baku dalam sistem presidensial pula. Jadi tidak ditafsirkan kemana-mana, sesuai situasi yang baru saja muncul. Nah kita kan menurut saya begitu ada peristiwa baru, karena ini bentrok satu koalisi yang sama, lalu bagaimana situasinya? Padahal harusnya ada ruang baku yang sudah terselesaikan. Kalau mau kembali ya ke Undang-Undang Lembaga Kepresidenan dan Undang-Undang Kementerian Negara itu. Oke. Saya sedikit pindah dari Presiden DPR ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa saran Anda agar Mahkamah Konstitusi bisa rebound dari keterpurukan yang sangat dalam? Yang memastikan mereka menjalankan fungsi pasal 24 Undang-Undang Dasar bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka atas apa? Tom Ginsburg saya minta datang ke Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan kepada insan Mahkamah Konstitusi, dia harus bebas dari intervensi lembaga eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif sendiri. 3 hal. Ketiga-tiganya mengintervensi MK bahkan dalam pasal Undang-Undang Dasar. Ada unsur presiden di dalamnya, 3 orang. Ada unsur legislatif di dalamnya, 3 orang. Ada unsur yudikatif dari Mahkamah Agung di dalamnya. Bagaimana mereka bisa merdeka? Kalau Mas Budi dan teman-teman di DPR dan Presiden dan Mahkamah Agung detail membaca pasal 24C Undang-Undang Dasar, disebutkan bahwa 3 lembaga ini hanya mengajukan loh Mas. Tapi praktiknya apa? Mereka ikut seleksi. Ya. Nah kalau mau merdeka, seleksinya dibenahi. Tapi kalau mau balik ke pertanyaan Mas Budi, MK-nya sendiri mau berbuat apa jika 3 ini tidak mau melepaskan intervensi? Bagi saya pilihannya adalah soal keterbukaan MK.
Terbuka itu juga bicara akuntabilitasnya dalam berbagai hal, termasuk integritas. Kalau saya punya kepentingan di dalam kasus ini, rapat pemusyawaratan hakim harus bicara Anda harus mundur atau memilih kami mundurkan dalam perkara. Faktanya banyak hal bicara konflik kepentingan itu seringkali diabaikan MK. Contoh selain Gibran, dulu MK pernah menyidangkan perkara outsourcing. Ternyata MK sendiri memakai outsourcing, Mas. Lalu putusan mengatakan outsourcing boleh. Ini konflik kepentingan. MK harusnya begitu melihat kita sendiri punya masalah di sini. Kita selesaikan dulu baru menyidangkan. Nah, ini problematika yang tidak terselesaikan di MK karena MK sendiri tidak punya hukum acara yang baku. Tidak punya undang-undang hukum acara, seringkali mengatur hukum acara sendiri. Mas ingat nggak waktu peristiwa Prabowo Jokowi di dalam Pilpres? Aturan hukum acara MK adalah tidak boleh ada perbaikan permohonan. Yang terjadi, begitu Mas BW dan Prof. Denny mengajukan perbaikan permohonan, diterima, dibawa sidang. Konsekuensi hukum acara berlaku universal adalah kalau Anda tidak taat formilnya, maka sudah pasti permohonan tidak dapat diterima. Soal MK yang terakhir, Anwar Usman yang sudah diberhentikan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dan sampai sekarang juga malah menggugat putusan pencopotan itu. Apa yang Anda baca dari itu? Kalau baca itu Pak Anwar Usman tidak menunjukkan sosok negarawannya. Semua orang tahu ada konflik kepentingan dan itu luka menganga MK begitu ya. Hakimnya paman Gibran, pemohonnya adik Gibran, salah satu pemohonnya fans berat Gibran, termohonnya adalah ayah Gibran. Jadi ini sudah konflik kepentingan yang termohon yang mana nih ayah Gibran? Kan termohon itu DPR dan pemerintah. Oh, DPR dan pemerintah. Bosnya pemerintah menurut pasal 4 ya presiden begitu ya. Jadi ya ada kelindahan konflik kepentingan yang jelas begitu dan kayak tidak menerima itu dan mengajukan kesan yang saya lihat dia sedang berburu kekuasaan. Bahkan waktu dia menikahi Bu Hidayati mestinya sudah mundur karena seluruh pengujian undang-undang kan undang-undangnya pakai emblem presiden, Mas, Presiden Republik Indonesia. Jadi konflik kepentingannya luas, dicari terlalu besar. Dan bagi saya memang ada problem juga putusan itu. Di sisi baiknya banyak ya, soal etik itu. Sekarang ada 9 hakim konstitusi. 1 tidak boleh menyidangkan perkara-perkara politik, terutama PHPU, pemilu. Nah besok kalau 8 orang ini menyidangkan, terus 4-4 Mas, apa solusinya? Tidak ada di undang-undangnya, tidak ada di hukum acaranya. Bagaimana kita menyelesaikan konflik yang potensial terjadi kalau dadakan semua? Kalau 4-4 muncul besok, Mas, draw ya? Terus dianggap seri ya seri dan masing-masing bertahan, lalu keluar perpu, siapa selesai. Nah, itu. Oke, Ferry, sekarang Anda bikin kecuranganpemilu.com ya? Ini apa sih sebetulnya? Ini website yang menampung laporan publik terhadap kecurangan pemilu di seluruh tahapan. Jadi kalau Mas Budi tahapan apa yang sudah lewat mau ditampung karena ini bagian integral dari pemilu 2024 bisa tetap dikirim, kita tampung, lalu kemudian kecurangan itu akan dimunculkan dalam bentuk peta. Kalau Ferry Amsari menemukan kecurangan di Padang, kirim video lengkap alat bukti dalam video itu, dikirimkan, dia akan muncul di wilayah peta Sumatera Barat 1 kecurangan. Kalau Mas Budi, kalau di Padang juga muncul, mengeluarkan laporan, kita terima, akan muncul 2 kecurangan di Sumatera Barat. Begitu juga di provinsi yang lain. Sehingga kita betul-betul bisa melihat bagaimana kecurangan terjadi di wilayah Indonesia dalam bentuk peta. Kalau kita klik, akan terlihat jumlahnya, kalau kita klik lagi akan terlihat alat buktinya apa. Sehingga kalau ini dipakai dalam sidang MK, kita tidak perlu lagi memprint out beratus-ratus, berjuta-juta kertas untuk membuktikan kecurangan pemilu, tetapi kertas itu tidak pernah dibaca oleh siapapun karena saking banyaknya. Oke. Tapi itu outputnya mau buat apa?
untuk membuktikan bahwa pemilu kita diselenggarakan dengan cara yang tidak luber dan jurdil. Agar prinsip-prinsip dan azasnya betul-betul ditaati, dan minimal Mas harus ada bukti otentik bahwa penyelenggaraan pemilu kita curang dan tidak boleh diulangi lagi. Ini ada permasalahan di 2014-2019 yang belum terselesaikan secara maksimal dan orang masih menimbulkan tanda tanya. Apakah curang atau tidak? Nah, saya ingin membuktikan bersama teman-teman bahwa ada alat bukti yang memperlihatkan ini terjadi. Karena begini Mas, sulit bagi orang membuktikan kecurangan pemilu jika menggunakan standar Mahkamah Konstitusi, STM atau TSM itu ya, sistematis, terstruktur, dan masif. Contoh untuk masif saja Mas, Mahkamah membatasi saksi 10 orang. Provinsi kita 38, bagaimana bisa membuktikan masifnya? Kami ingin memperlihatkan masif itu di dalam bentuk peta. Terstrukturnya melibatkan aparat. Aparat mana yang mau melaporkan bahwa saya dipaksa atasan? Karena konsekuensinya besar. Oleh karena itu butuh publik yang memperlihatkan ada aparat yang terlibat dalam bentuk yang lebih sederhana. Jadi mau menyederhanakan masalah yang berat kemarin. Tapi dengan namanya kecuranganpemilu.com, itu kan Anda sudah berasumsi bahwa pemilu ini curang. Tapi kan gerakannya pemilu bersih. Jadi website aja, ini untuk memudahkan publik. Kalau ada kecurangan, kami mau lapor kemana? Dia langsung ingat kecuranganpemilu.com. Oke, Ferry, terima kasih ya. Jadi itulah obrolan saya dengan Ferry Amsari, seorang dosen hukum tata negara Universitas Andalas soal fenomena politik dan terkait dengan hukum tata negara, soal undang-undang kepresidenan, soal kapan sebetulnya Prof. Mahfud selayaknya untuk mundur sebagai Menko Polhukam setelah memberikan pernyataan akan mundur, tapi tunggu momentum yang tepat. Silakan memberikan komentar jika Anda keberatan dengan pernyataan Ferry, dan silakan juga usulkan siapa narasumber-narasumber yang perlu saya undang untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan dari Ferry Amsari. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya. Melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan.